warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala macam penyakit. Mengingat karena kita masih dalam keadaan pandemi virus corona yang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara tatap muka, maka kita akan belajar secara daring mengenai materi ibadah puasa. Jadi, perkenalkan, nama kakak Amaliani Zeriniah. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta rahmat dan diberikan keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa sediakan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Jadi harus tetap semangat ya. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai masalah zakat, maka minggu ini kita akan bahas mengenai materi ibadah puasa. Jadi, istilah puasa ini dalam bahasa Arab dikenal dengan as-shaum atau as-siyam yang berasal dari kata bahasa Arab soma yasumu soman yang artinya mencegah atau menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Nah, jadi puasa itu adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, dan lain hal sebagainya yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kita lanjut mengenai syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama mengenai syarat wajib puasa. Jadi, syarat wajib puasa ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa ini, maka dia belum dikenakan kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa, di antaranya itu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, balik dan berakal sehat, dan yang ketiga, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa, yang keempat, suci dari haid dan nifas, ini bagi kaum wanita, dan yang terakhir, yaitu menetap atau mukim. Jadi, misalnya kalian dalam keadaan perjalanan, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itulah syarat wajib puasa yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah puasa. Kita lanjut yang kedua mengenai syarat sah puasa. Jadi, syarat sah puasa ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat sah tersebut yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ini bagi kaum wanita. Yang keempat yaitu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, itulah syarat sah puasa. Setelah kita membahas mengenai syarat puasa, kita akan bahas mengenai rukun puasa. Jadi, pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, niat menyengaja melakukan puasa. Biasanya ketika melakukan puasa wajib, kita berniat ketika selesai sholat tarawih dan sebelum sahur. Dan untuk puasa sunnah, niat bisa dibaca ketika sudah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dan lain-lain. Mengenai lafaz niatnya, maka yakin kalian semua pasti sudah hafal. Baiklah, kita akan baca bersama-sama, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa hari ini untuk memenuhi kewajibanku di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti makan, minum, muntah, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah tadi kita membahas mengenai rukun puasa, sekarang kita akan bahas mengenai sunnah-sunnah puasa.
Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk kesempurnaan ibadah puasa kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut yaitu yang pertama, makan sahur. Makan sahur bertujuan agar kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur juga disunahkan karena ada keberkahan di dalam sahur tersebut. Nah, jadi mengakhirkan ibadah sahur ini juga termasuk dalam sunnah-sunnah dalam puasa. Yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi ibadah sahur ini sunnah dikerjakan ketika mendekati waktu imsak. Sunnah yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita berpuasa disunahkan untuk segera berbuka. Dan jika sahur, kita disunahkan untuk mengakhirkan makan kita dan mendekati waktu imsak. Sunnah selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, menggibah, atau berbicara yang tidak baik. Sunnah selanjutnya yaitu memperbanyak amalan soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Sunnah yang lainnya yaitu seperti beriktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kita lanjut mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Jadi, ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa kita. Antara lain, yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, jadi kenapa berkumur-kumur ini termasuk makruh? Tanpa sengaja, biasanya setelah kita berkumur-kumur itu, air bekas kumur-kumurnya itu juga bisa masuk ke tenggorokan kita dan itu juga dapat membatalkan puasa. Makanya itu berkumur-kumur yang berlebihan itu termasuk dalam makruh ketika berpuasa. Selanjutnya yaitu menyikat gigi dan bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Nah, jadi setelah siang itu kita dimakruhkan untuk bersikat gigi dan bersiwak. Selanjutnya yaitu mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Hal-hal makruh lainnya yaitu memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, jadi sebenarnya tidur ini juga dapat memakruhkan ibadah puasa kita. Makanya kita jangan banyak-banyak tidur ketika kita puasa. Tapi banyak-banyaklah melakukan amalan-amalan sunnah seperti mengaji atau sholat sunnah lainnya. Selanjutnya yaitu berbekam atau bersuntik dan sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Nah, itulah yang termasuk dalam hal-hal makruh ketika berpuasa. Kita lanjut mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Tapi nih, misalnya kalian makan dan minum tanpa sengaja karena kalian lupa sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Contohnya nih, misalnya kalian itu sengaja mencolok-colok mulut kalian sehingga kalian itu muntah, nah maka itu adalah membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan puasa. Selanjutnya itu keluar darah haid atau nifas. Yang keenam yaitu keluar air mani yang disengaja. Selanjutnya merubah niat puasa. Dan yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Nah, jadi orang yang pingsan itu ketika sedang berpuasa, maka puasanya akan batal. Dia ada gangguan jiwa seperti gila, maka dia itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ialah puasa adalah menahan atau mencegah diri
dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Mengenai syarat wajib puasa, yaitu Islam, balik, berakal sehat, mampu atau kuasa melakukan ibadah puasa, dan menetap atau tidak sedang musafir. Kemudian syarat sah puasa yaitu niat mengerjakan ibadah puasa. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kakak mohon maaf apabila kakak ada salah kata. Pesan kakak, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.